Cak, gimana ya cara menerapkan broken windows theory di kehidupan sekolah? Iya, gimana ya? Bayangin kalau misalnya semua sekolah di Indonesia nerapin teori itu, pasti gue yakin banget itu sekolah-sekolah jadi lebih aman, nyaman, dan tentram deh. Lo masih inget kan 3 dosa besar dalam dunia pendidikan? Iya, bullying, intoleransi, Sama kekerasan seksual. iya. Bayangin kalau misalnya semua sekolah bisa menerapkan itu, pasti kita sekolah nyaman banget sih. Gak kebayang sumpah. Apakah kalian pernah mendengar Broken Windows Theory? Teori ini pertama kali dipublikasi pada majalah Atlantic Maret 1982. Penggagasnya adalah dua ilmuwan sosial Amerika, yaitu James Wilson dan George Kelling. Teori ini berargumen bahwa jika kejahatan atau ketidakteraturan kecil dibiarkan tanpa ditindaklanjuti, maka akan lebih banyak orang melakukan hal yang sama dan bahkan dapat menyebabkan terjadinya kejahatan dalam skala yang lebih besar. Broken Windows Theory ini pertama kali diterapkan di New York City pada pertengahan 1980-an ketika George Kelling menjadi konsultan untuk otoritas transit New York. Pada masa itu, angka kejahatan di New York mencapai 650.000 per tahun. Kelling bersama dengan Direktur Subway, David Gunn, memberlakukan kebijakan baru dalam pengelolaan subway. Sebelumnya, kereta-kereta yang digunakan sering menjadi sasaran coretan grafiti oleh anak-anak muda di daerah tersebut. Dan kejadian ini tidak segera ditangani oleh pihak otoritas. Menurut David Gunn, grafiti merupakan simbol dari sistem yang tidak berjalan dengan baik, sehingga di bawah manajemen yang baru, setiap kereta yang digunakan dan kemudian dicoret-coret oleh anak-anak muda yang tidak bertanggung jawab langsung dibersihkan pada malam yang sama, sehingga pada esok harinya semua kereta yang digunakan untuk publik bersih tanpa coretan. Penerapan sistem ini kemudian dilanjutkan oleh William Bratton yang menjadi kepala polisi transit pada tahun 1990. Ia memperketat peraturan yang sebelumnya lunak terhadap orang-orang yang menggunakan jasa subway tanpa membayar. Sekitar 170.000 orang dalam satu hari menaiki subway tanpa membayar, dan sebagian merupakan anak-anak muda yang menghindari tiket dengan melompati pembatas. Para polisi yang melihat kejadian tersebut enggan mengambil tindakan karena mereka merasa membuang-buang waktu apabila mereka mengurusi hal-hal tersebut yang dianggap sepele. Karena kebanyakan kejahatan yang lebih serius memang kerap kali terjadi. 4 tahun kemudian, Bratton diangkat menjadi kepala Departemen Kepolisian New York dan menerapkan sistem yang sama. Pada tahun 1992, angka kejahatan di New York mulai turun drastis, dan menurut Malcolm Gladwell, hal ini disebabkan oleh diterapkannya Broken Windows Theory dengan sangat sukses di kota New York. Pertanyaannya adalah, apakah Broken Windows Theory ini bisa diterapkan di sekolah-sekolah untuk menciptakan suasana sekolah yang tertib, aman, nyaman, dan dapat menjadi rumah kedua untuk setiap anak bisa tumbuh kembang sesuai dengan potensinya. Supaya kita bisa menganalisis lebih sistematis, saya ingin memulai dengan membandingkan antara kompleksitas permasalahan di New York City dengan di sekolah-sekolah, baik yang ada di Indonesia maupun di dunia. Dari tingkat kerumitan atau kompleksitas permasalahan, pasti kota besar seperti New York lebih rumit dibandingkan dengan kondisi di berbagai sekolah. Maka dengan menggunakan logika perbandingan tersebut, seharusnya penerapan Broken Window Theory ini lebih mudah dilakukan di sekolah-sekolah karena tingkat kompleksitasnya lebih rendah
lebih sederhana dibandingkan dengan kota besar seperti New York yang barusan kita bahas bersama. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita melakukannya? Dari mana kita harus memulai? Confused. Tentu saja, hal ini bukan merupakan sesuatu yang mudah, tetapi tidak mustahil untuk kita lakukan bersama. Saya ingin mengawalinya dengan sesuatu yang mungkin selama ini kita anggap sepele, yaitu sampah berserakan di dalam toilet anak laki-laki. Seperti ini. Jika kita biarkan, maka semakin lama sampah tersebut akan semakin banyak tercecer di lantai. Anda tahu dampak selanjutnya jika pembiaran terus terjadi? Ya, semakin meningkatnya pelanggaran kepada hal-hal yang lebih merusak atau destruktif. Dalam hal ini, kita bisa belajar banyak dari otoritas kota New York, bagaimana mereka menangani sebagian masyarakat yang tidak tertib dan melanggar aturan. Sehingga saat ini kota New York menjadi satu di antara kota besar yang paling aman di dunia. Poin apa yang Anda dapatkan dari pembahasan tema kita kali ini? Ya, bagi saya sederhana sekali. Kata kuncinya adalah kepedulian. Kepedulian pada lingkungan di sekitar kita. Kepedulian pada hal-hal yang mungkin selama ini dianggap sepele. Kepedulian kepada anak didik kita. Dan kepedulian kepada nasib bangsa ini. Akankah Indonesia akan menjadi lebih baik di masa depan? Semua itu tergantung pada kepedulian kita semua.